Kronologis kejadian penangkapan itu sendiri seperti apa dari awalnya, Munan? Ya, jadi anggota waktu itu melakukan penggeledahan di rumahnya. Kemudian didapat yang bersangkutan itu ada di dapur. Kemudian diperintahkan untuk menyerahkan diri, tidak mau. Yang bersangkutan melarikan diri dengan mendobrak dinding pintu dapur. Di belakang itu sudah ada anggota, kemudian memberikan tembakan peringatan. Yang bersangkutan malah akan menusuk dengan pisau yang dia pegang itu. Nah, anggota itu terjatuh, sempat agak terjatuh. Kemudian yang bersangkutan juga akan melakukan penusukan kembali. Di depannya akhirnya dilakukan tindakan menembak itu yang bersangkutan. Nah, untuk pas personel sampai di TKP ya, itu apakah benar tidak memperlihatkan surat perintah tugas atau gimana itu, Munan? Yang bersangkutan ada, berarti kita dibawa oleh timnya itu ya surat-surat, tapi yang tidak disampaikan itu, tapi ada di yang bersangkutan melaksanakan tugas itu. Nah, setelah itu ini kan viral juga nih, Munan. Katanya anggota mengangkat seperti binatang aja katanya. Nah, karena mungkin apa ya namanya, diangkat lah intinya, diangkat ke kendaraan untuk dibawa ke rumah sakit. Adapun kejadian pada tanggal 27 Januari sekitar pukul 14.30 tersebut, awalnya itu ada orang yang datang, 2 mobil rombongan, itu langsung mendatangi rumah korban. Saat itu bertanya kepada istri tanpa memperkenalkan diri, dengan cara memperlihatkan kartu identitas, surat tugas, ataupun menggunakan atribut, yang mana dari kejadian itu orang-orang yang datang tersebut dapat kita katakan tidak sesuai dengan SOP atau protap kepolisian kalau memang itu penegakan hukum. Nah, terus tanpa ada surat perintah penggeledahan, tiba-tiba saja mereka langsung masuk ke rumah dan memburu Deki Susanto almarhum. Hal ini tentu saja menjadi menjadi sebuah horor, teror bagi keluarganya. Maka ketika itu istrinya histeris dan langsung mengejar ke belakang. Nah, ketika istrinya ke belakang tersebut, dia melihat suaminya saat itu sudah di keadaan menyerah kepada aparat. Ampun Pak, sudah posisi begini. Terus tiba-tiba yang ada di dalam itu, aparatnya di dalam, menodongkan pistol. Karena ditodong orang tidak jelas, mereka aparat itu tidak pakai seragam, tidak ada surat. Tentu dia kaget dan lari. Istrinya histeris. Baru saja ketika dia lari, pintu dapur itu terbuka sedikit. Tiba-tiba saja di luar itu langsung dor. Istrinya melihat di depan kepalanya dan di depan anak-anaknya yang salah satunya masih umur 3 tahun. Ini ditembak di depan istri dan anaknya. Jatuh, mohon maaf, mungkin saat itu meninggal di tempat. Setelah itu polisi menembakkan tembakan ke atas, 4 tembakan. Itu hasil investigasi kita. Kita bisa pertanggungjawabkan itu. Ditembak dulu, jatuh, baru tembakan tembakan sesudah mungkin itu. Bukan tembakan peringatan. Nah, pada saat dia ditembak, di situ istri Deki tidak ada melihat, bahkan ada videonya sudah beredar, sudah viral mungkin sama teman-teman sudah ada. Tidak ada satupun terlihat goresan luka seperti yang diberitakan sebelumnya, bekas ada kena bacok, kena tusuk, tidak ada. Bahkan orang yang menembak ini, dia masih sanggup mengangkat jenazah Deki Susanto, mengangkat pada saat itu. Nah, untuk itu kami tentu saja dari keluarga korban tidak menerima macam-macam tuduhan yang dituduhkan oleh
aparat kepolisian mengatakan Deki Susanto menyerang. Kita harus buktikan itu. Ya, awalnya datang dua mobil dua mobil orang dengan serombongan orang tanpa berpakaian seragam, langsung masuk sebagian ke dalam rumah, sebagian arah ke belakang. Dari situ langsung masuk ke dalam, terjadilah yang seperti Yang dalam video kan? yang dalam video itu setelah penembakan ya. Di rumah awak baru siap makan mana aja korban. Habis itu tiba seumuran orang itu yang bu lah. Yang langsung masuk sih ke rumah bu. Yang lain di luar di rumah.